yang mereka teliti. Sekian presentasi dari saya untuk kurang mohon maaf saya kembalikan kepada Yudian. Terima kasih, Vicky ya, Vicky Maulana. Yang pertama, untuk cara membahas latar belakang, coba di latar belakang ya. Di latar belakang itu, ini kan judulnya rancangan, sebentar. Judulnya kan judulnya rancangan, apa tadi? Rancangan pengukuran supply chain menggunakan framework MSO, SS, SCOR atau SSCOR ya? Maaf Bu, itu skor Bu. S. SCOR kan, skor kan? Berarti bukan SS kan? Itu typo ya berarti Ya ya? Bu, maaf Bu, typo. Nah, soalnya saya baru baru lihat yang SS, saya misalnya tahunya SCOR. Itu kan berarti SCOR sama metode with neural network WNN ini kan. Jadi yang dari coba latar belakang tadi Mas, berarti latar belakang itu, nah ini ya, hmm, itu ya, Maaf Bu, suaranya putus-putus. ya, halo. Ya Bu, Data dari TXT yang ini datanya. ya Bu, Iya. ya Bu. Oh, itu kasih sumbernya ya Mas. Sumbernya. Itu sebelumnya saya ngambil dari jurnal Bu, karena sebelumnya saya tanya kan saya belum melakukan penelitian di objek tertentu Bu. Nah, terus saya tanya ke Budian, katanya boleh kita untuk ngambil data dari jurnal dulu untuk sementara. Oh iya nggak apa-apa. Maksudnya nanti kalau beneran, maksudnya kita kan bisa aja kalau Mas Vicky misalnya mau pakai data jurnal tersebut itu boleh loh. Misalnya saya mau ngembangin metodenya Bu, saya pakai data yang sama dari jurnal itu tuh nggak apa-apa banget. Tapi pastikan bahwa metode kita dan jurnal itu tuh beda gitu. Jadi model itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita kayak pengembangan metode gitu ya, datanya itu hanya untuk memvalidasi itu nggak apa-apa. Jadi tapi di dalam tulisan itu harus dikasih referensi ya Mas ya, setiap gambar ya, sumbernya dari mana ya. Baik Bu. Kemudian rumusan tadi saya lebih tertarik di rumusan masalah. Itu rumusan masalah tadi. Rumusan masalah di sini berapakah nilai performa pada CV dalam pengalaman SEO? Oke lah, itu boleh. Apa variabel kinerja? Agak aneh ya, apa variabel kinerja, variabel apa saja mungkin gitu ya. Variabel kinerja apa saja yang terkait dengan variabel apa saja yang mempengaruhi CV ini gitu ya. Mungkin itu sih menurut saya. Terus yang ketiga itu apa rekomendasi juga aneh kata-katanya. Mungkin bagaimana merumuskan rekomendasi, bagaimana merancang rekomendasi yang memberikan skenario apa, yang memberikan solusi apa, mungkin gitu kalau kata-katanya Mas diubah deh, jangan, maksudnya apa ini kayak aneh banget. Baik Bu. Udah gitu kayak, jadi misalnya bagaimana menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja CWSC berdasarkan penerapan framework, misalnya kayak gitu, ya, di situ contohnya. Terus berikutnya landasan teori untuk STOL. Nah, berarti nanti laboratoriumnya itu kan ada dua nih, bener ya, udah ya SEOR sama Web Neural Network. Emang nggak ada yang apa Mas harus manajemen association ini kayaknya kok agak aneh ya. Kayaknya SEOR ini kan bukan sesuatu yang baru kan. Sudah banyak yang memakai. Coba dicari lagi. Kok saya agak agak ini ya nggak Budget Association ini kan dia kan juga sebenarnya kayak mengutip gitu loh, mengutip dari SEOR itu apa, mungkin dari SEOR-nya aja terus baru Anda menjelaskan SEOR 14 ini tuh bedanya di mana. SEOR kan sebenarnya dari SEOR kemudian dari DS14 itu bedanya di mana gitu. Dari yang DS ini, oh ini yang menunjukkan definisi. Jadi SEOR-nya dulu dibahas itu pasti sudah ada ya, itu punya siapa, kemudian baru yang kayak DS14 fashion North framework ini gitu ya. Jadi itu sih jangan langsung dari Bad Association. Saya sih agak aneh kayaknya tuh apa iya dari Bad Association kayaknya bukan deh ya. Bad Association yang ini kan yang fashion apa yang DS14 yang itu bukan sih atau Iya gimana? Bu. Ah,
Oke, Ya. nanti saya cari lagi yang lebih Hmm. Kalau percaya. SDR itu udah metode lama gitu. Dari satu badan ya sudah lama banget. Kemudian eh benar kalau weight-nya itu benar, tapi jangan lupa dikasih weight-nya network. Langsung gini aja benar itu apa dan nggak usah berdasarkan buku itu nggak usah ya. Ini kita kan lagi nggak bahas lagi kan. Jadi langsung aja weight neural network merupakan varian dari jaringan satu neuron. Nah, buka kurungnya itu loh, sertifikatnya siapa gitu. Yang ngomong itu tuh siapa langsung aja. Langsung aja misalnya Fleurut 1996 misalnya gitu. Langsung aja ya. Atau kalau mau ya Fleurut 1996 menurut menurut Fleurut 1996 menurut Natural Reward adalah gitu. Nanti seperti itu caranya. Oke, berikutnya terus pilihan terdahulu nih ya. Jadi kalau ngebut kayak gini nih nggak kelihatan jujur. Jadi kalau misalnya em, ini kan terlalu panjang ya. Bisa juga tuh dibikin kayak centang-centang gitu ataupun kalau mau ini dikategorikan mas misalnya yang meneliti tentang supply chain tentang SOA itu siapa aja gitu terus yang mau kasus tuh jadi disimpel lah dibikin deskriptif aja di menurut saya kalau mau tunjukin semuanya ini terlalu banyak kalau untuk presentasi tapi kalau untuk eh, tugas akhir nggak apa-apa jelasin semua tapi kalau ini terlalu banyak jadi menurut saya ini harusnya dikategorikan aja misalnya yang tentang SOR itu ini langsung kayak deskriptif itulah deskriptifkan aja satu PPT kan terlalu banyak sih kalau mau jelasin kalau nggak dicentang-centang sih juga bisa ya itu ya ini nggak misalnya nggak kelihatan jadi jangan memberikan sesuatu yang nggak kelihatan di PPT PPT itu harus kelihatan ya. Hmm. Terus berikutnya yang untuk materi ini udah oke ya maksudnya ya sudah membahas validasi data untuk elemen pembuatan. Hmm. Kok ada validasi data ya? Nah, pembuatan nilai itu bukannya itu masuk di networknya ya. Maksudnya pembuatan nilai itu kan prosedurnya. Oh, maaf Bu, ini sepertinya saya ada salah ambil tabel Bu. Kayaknya mau saya tuh penelitian nggak gitu deh. Penelitian tuh misalnya gini, mengukur kinerja itu masih oke lah kalau misalnya. Tapi kalau pembuatan nilai, total ini itu tuh bukan tujuan penelitian, itu tuh kayak bagian dari metode. Kalau di weight network itu kan dia pakai pembuatan nilai dulu kan, baru ketemu hasilnya, outputnya gitu. Jadi itu kayaknya coba deh Mas, yang tujuh berita ini kayaknya agak aneh deh. Coba dicek lagi ya. Baik Bu. Oke, udah itu aja sih, makasih. Baik Bu, terima Selamat kasih. melanjutkan. Mm-mm. Oke, selanjutnya. Satu lagi receiveran barangkali. Ayo Mas Rizky. Saya kira nanti. Masih belum terlihat ya, masih coding. Ah, ini udah terlihat, silakan. Ternyata. Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih harus kita membangun dengan suatu desain dari sebanyak pekerjaan. Di sini saya akan mempresentasikan ini seminar saya yang berjudul memang algoritma drama Python implementing auto-regressive integrated multi language atau A5 dan computers pada bidang semester terkait sosial. Eh, Langsung masuk ke tab belakang. Di sini
Gudang perusahaan ini memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasional dan ketersediaan barang tepat waktu. Nah, persediaan spare part ini sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama adalah faktor musim, yang mana permintaan suku cadang ini bisa menurun atau turun dan sangat fluktuatif pada musim tertentu. Kedua, waktu pergantian, beberapa suku cadang juga memiliki waktu hidup tertentu, jadi mempengaruhi kapan mereka harus diganti. Yang ketiga, kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, perubahan permintaan konsumen, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi produksi dan kebutuhan selanjutnya. Nah, dari itu, diperlukan yang namanya peramalan atau forecasting. Nah, peramalan atau forecasting ini merupakan satu kegiatan memprediksi apa yang akan terjadi dengan kepentingan data yang tersedia dan luas lampang. Di sini yang digunakan metodenya ada dua, yaitu ada ARIMA dan yang Ford Winter Study. Nah, teknik peramalan ini bagi menjadi dua, yaitu metode peramalan yang didasarkan pada model matematika statistik, seperti contohnya ada moving average, exponential smoothing, ARIMA, SARIMA, dan accuracy. Model kedua adalah model peramalan yang didasarkan pada kecerdasan buatan, seperti neural network, algoritma kinetika, dan klasifikasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pola pernyataan spare part di gudang perusahaan ini berdasarkan data historisnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor musiman dan faktor terduga terhadap hasil peramalan. Yang ketiga adalah bagaimana implementasi kedua metode untuk bisa meningkatkan efisiensi manajemen setiap gudang. Nah, lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pola permintaan suku cadang berdasarkan data historis. Yang kedua, membandingkan dan mengimplementasikan kedua metode peramalan. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi metode peramalan yang terbaik untuk bisa diterapkan di gudang perusahaan. Nah, di sini ada dua landasan teori. Yang pertama adalah autoregressive integrated inference ini, yaitu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan data atau data dengan waktu. Tiga, ada tiga komponen. Yaitu yang pertama itu regress, yang mana memodelkan hubungan ini dengan masa lalu. Yang kedua integrated, yang fungsinya untuk menghilangkan tren dengan melakukan differencing pada data untuk menjadikannya stasioner. Dan yang ketiga menggunakan moving average, yaitu memodelkan hubungan nilai saat ini dengan kesalahan error di masa lalu. Nah, yang kedua adalah Winters, adalah metode smoothing deret waktu yang memperhitungkan tren musiman. Ini ditemukan oleh Charles Hall dan Peter Winters pada 1960, dan metode ini menggunakan tiga komponen utama juga, yaitu level, yang mana ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata pada waktu tertentu. Yang kedua adalah tren, yaitu menunjukkan perubahan rata-rata dari waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah seasonal atau musiman. Nah, pola berulang yang terjadi dalam periode tertentu, misalkan musiman, tahunan, bulanan, atau harian. Nah, di sini ada eh, kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, maka saya memilih dua metode ini karena mereka bisa dibilang melengkapi satu sama lain. Di musiman, Arima tidak bisa langsung menangani musiman, dan di Hot Winters bisa. Ada tren juga, di Arima bisa menangani tren yang kompleks, tapi pada Hot Winters yang sederhana saja. Senioritas, ada kompleksitas, kompleksitas di kompleks, dan pada Hot Winters ada efektivitas, ketahanan pola air. Jadi selanjutnya ada matriks penelitian. Nah, di sini ada beberapa eh, tujuan penelitian dan beberapa metode penelitian. Dan kali ini penelitian kali ini menggunakan penerapan metode peramalan dengan metode penelitian angka 2 dari Hobbs dan yang Arima tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Ya, baik Mas. Makasih atas presentasinya. Ini sebenarnya gambarnya di mana ya? Pengennya sebenarnya idenya, ide pokoknya di latar belakang. Halo? Gimana? Ide penelitiannya sebenarnya apa di latar belakang tadi loh? Saya tadi belum nemuin gap penelitiannya. Coba, saya baru penjelasan apa itu masing-masing metode gitu. Eh, Hmm. Sebenarnya ini kayak Hmm. kalau yang lain itu belum punya. Yang lain tuh kayak kayak semisal cuma dihitung di laporan yang itu doang. Tapi kalau saya ini lihatnya kayak bikin kayak eh, apa ya? Ada interface-nya sendiri, ada kayak jadi kita tinggal masukin data, nanti keluar hasilnya gitu. Jadi ada benar-benar ada software gitu. Oh, berarti sebenarnya ini tuh metodenya sama tapi dibuatkan interface-nya gitu atau gimana? Atau Eh menggabungkan dua metode atau seperti apa? ya, jadi menggabungkan dua metode tadi karena saling melengkapi tadi dan juga dibikin interface-nya gitu. Dan itu kayaknya belum ditulis ya di latar Hmm. belakangnya ya. Oh ya, Ya kelihatan. Makanya saya bingung tadi ini kok cuma jelasin masing-masing metode gitu. Jadi ke gapnya itu di mana? Jadi itu terus misalnya penelitian ini mengembangkan gitu ya metode ini karena terdapat kekurangan pada apa dengan menggunakan ini maka ini melengkapi untuk kekurangan pada metode yang pertama tadi gitu loh. Ya ya. itu harus dituliskan. Jadi nggak terus pokoknya harus latar belakang itu mas tuh harus kontekstual dengan masalah yang mau diselesaikan itu apa. Jadi harus kontekstual. Jadi nggak secara general tuh enggak, tapi harus kontekstual di masalah kita itu apa. Terus ya makanya terus nah tadi kalau saya bingung ini mengapa harus dikomparasi, mau dikomparasi atau mau disubstitusi. Nah itu harus di ini. Misalnya kalau dikomparasi kenapa, kalau disubstitusi kenapa, misalnya gitu ya, atau mau dilengkapi kenapa. Nah itu. Jadi jelaskan kekurangan satu apa, yang kedua apa, itu sih. Jangan lupa referensinya. Terus yang ini tujuan penelitian metode. Kalau tadi tujuannya sebenarnya saya sudah setuju ya. Terus tujuan metode beramalan, menganalisis pelanggaran permintaan. Gimana ya? Penentuan metode peramalan, analisis pelanggaran penambahkan. Di dalam penentuan metode itu ada analisisnya enggak? Itu sih. Ya, ini penerapan metode. Kayak sama ya tiga-tiganya ya, bentar. Ada domain lain enggak ya? Misalnya, tapi ini harus harus ini sih. Hmm, ini beneran kayak sama gitu sebenarnya. Bedanya apa nih? Penentuan metode peramalan kan di situ pasti dia juga analisis dan menerapkan itu kan. Apa beda ya? Gimana tuh Mas? Dijelasin nggak? Eh, ini sebenarnya hidup juga ya. Mungkin kalau Oh. yang pertama itu ya dia ngebandingin dua, tapi kan dia benar-benar disandingkan dibandingin. Kalau Mm-mm. analisis peramalan itu dia biasanya Mm. cuma cuma satu metode aja gitu. Mm. Kalau penerapannya biasanya kayak dia ngebandingin tapi akhirnya kayak nggak pakai dua-duanya. Oh, berarti harusnya gini, kalau kembali berarti perbandingan metode peramalan gitu dong harusnya, bukan penentuan. Yang Hmm. analisis sama penerapannya juga agak sama nih. Biasanya kalau penerapan berulang kan ada analisisnya, ya itu bedanya gimana tuh? Jadi nanti tolong jadi misalnya kalau punyanya Mas ini adalah komparasi, tapi yang mana sama yang mana kan gitu toh. Jadi ada dua, buat winter sama apa tadi. Jadi itu. Kalau harusnya kalau perbandingan tuh ada dua. Ini bener nih, kesimpulannya ada tiga karena dia mulai membandingkan kan. Nah kalau di sini, kalau tadi ngomongnya katanya membandingkan apa integrasi kali ya, mungkin integrasi. Jadi integrasi ini mungkin pengembangan, bisa juga gini perbandingan metode, pengembangan metode. Yang ketiga adalah analisis penerapan permintaan, mungkin itu kali. Ya, Ya bisa sih harusnya. jadi ada perbandingan yang
kedua analisis itu kan udah penerapan juga, dia misalnya nerapin juga atau beda. Nah itu kan saya bingung nih. Yang ketiga mungkin pengembangan metode. Pengembangan artinya yang metode sudah ada ini tambahin lagi. Kalau perbandingan metode ada dibandingin, ya harusnya keduanya seperti apa hasilnya seperti itu kan. Ya, Tuh, itu ya dicek lagi. Oke, makasih Mas Rizky Farel. terima kasih Bu. Oke. Oke, dan saya sih cukup kali ya untuk hari ini. Untuk terakhir di minggu depan, ada satu lagi mata kuliah etik. Kemudian untuk UAS-nya tetap take home test. Artinya nanti kalian mengerjakan di rumah ya untuk proposal lengkap sampai bab 3. Oh, dan dicek kembali untuk bab 1 2-nya, kemudian proposal lengkap bab 3. Nanti kita nggak ada ujian sih, saya nggak ada UAS, tapi saya minta di hari itu nanti ada take home test-nya adalah kalian mengumpulkan proposal kalian yang sudah beserta. Nanti saya akan cek kembali juga dari hasil seminar ini, apakah sudah ada apa belum di penulisan kalian. Jadi nanti silakan gunakan juga akomodir juga masuk mini seminar ini gitu ya. Jadi saya nggak ada UKS, tapi nanti kita langsung aja take home test. Kalian membuat proposal, kemudian dikumpulkan di Google Classroom dan sudah mengakomodir masukan ini gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, sudah sore. Terima kasih. Cukup sekian untuk perkuliahan pada sore hari ini. Nanti saya minta mahasiswa tolong screenshotnya ya, Mas. Kemudian sampai ketemu minggu depan untuk kuliah terakhir di metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.